Bagaimana dengan mudarat yang timbul? Apakah mungkin mudarat timbul karena terjadi pertunangan, kemudian pertunangan dibatalkan? Mungkin. Apa contohnya? Misalnya seseorang datang untuk meminta seorang wanita untuk dinikahinya dengan janji pernikahan mungkin setahun yang akan datang. Tapi karena panjang pembicaraan, mulailah saling menyesuaikan diri. Yang laki-laki meminta misalnya kepada pihak wanita karena wanita sedang bekerja, dia sedang ada pekerjaan. Kemudian apa kata laki-laki? Saya tidak ingin kamu bekerja. Nah, karena memang merasa akan terjadi pernikahan, yang wanita tadi sudah meninggalkan pekerjaannya. Padahal dia mendapatkan penghasilan dari itu. Setelah wanita berhenti bekerja, laki-laki membatalkan pernikahan. Nah, akibatnya apa? Nikah tidak jadi. Angkarajo lah hilang. Kodek cinta terdorong bana ya. Bangguan sesadonya. Nah, ketika pembatalan terjadi, maka muncullah darar, mudarat. Kalau Laitari menikah itu tidak mudarat, tentunya dia nafkah. Tapi ketika batal, walai belanjo. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini, haruskah pihak laki-laki yang meminta tadi agar pihak wanita berhenti bekerja harus menanggung atau mengganti berapa kerugian yang timbul akibat batalnya pertunangan tersebut? Nah, ini persoalannya dan contoh-contoh lainnya. Bahkan ada di antara ulama, kalau kita lihat, bahwa ada yang mengatakan perlu juga ditimbang apa? Kerugian immaterial, malu, ba'a pandangan orang, jatuh harga diri, rusak kehormatan dia dan keluarganya, dibatalkan pertunangan, kece orang tu di negari. Nah, begitu. Ada yang membahas sampai ke sana. Mari kita lihat dari sejarah pernikahan. Dari sejarah tasyri' di dalam syariat Islam tentang nikah, tidak ada muncul fatwa dari kalangan ulama semenjak dahulu yang memfatwakan bahawa pihak tertentu harus mengganti kerugian immaterial kepada pasangan calon dari pasangannya itu. Tidak ada. Jadi tidak ada ganti malu, tidak ada ganti ba'a pandangan orang. Kenapa? Kenapa tidak ada? Karena pada prinsipnya pertunangan ada dua prinsip. Kenapa ulama tidak meletakkan denda atau hukum hanya dengan alasan malu ada orang? Dipasabuikan anak awak dilapau di mana-mana. Mengapa syariat tidak meletakkan denda atas itu? Karena ada dua prinsip yang dasar. Tapi dua prinsip ini dilanggar oleh kita. Dan melanggarnya awak. Sebab itu awaklah membuat akibatnya. Prinsip yang pertama, bahwa pertunangan itu wa'ad, bukan akad. Itu yang pertama. Hanya janji, bukanlah akad yang mengikat. Itu prinsip pertama. Tetapi di dalam adat awak
pinang meminang itu bapantang batal. Awak nan salah, awak nan mapakari hukum. Awak yang mempakari hukum. Kalau iyo mengamalkan syarat mengatur adat memakai, pinang meminang itu jangan dianggap sesuatu yang pasti akan menikah. Begitu memahaminya. So, mengapa? Kalau pertunangan itu difahami harus, maka tidak ada makna dan arti serta maksud dari pertunangan. Pertunangan itu kan dalam rangka untuk mengenal, untuk bertaaruf, untuk melihat apakah calon dari pasangan itu betul-betul sesuai untuk dijadikan pendamping guna hidup berumah tangga, supaya rumah tangga itu daimumah berkekalan. Kemudian di dalam pertunangan itu ternyata terbuka rasio surang-surang. Kalau dipertemukan dua iko di dalam rumah tangga, iko parang antar bayo iko kalau ditaruhkan rumah tangga dan serupa iko ndak cocok sekali ala surang kaili surang kamudi serupa iko. Ndak lo ada surang Allah aja namu yang mengalah. Nah, tentu jadi arena pertengkaran terus rumah tangga ini. Bagaimana akan lahir dari situ keturunan yang saleh, salihah? Bagaimana akan ada di situ sakinah? Bagaimana akan tumbuh mawaddah warahmah? Nah, kalau bertemu seperti itu, kalau kita jadikan pertunangan itu mengandung atau membawa keharusan seperti akad, tentu tidak ada ruang untuk memilih. Jadi kalau pinang meminang itu dinyatakan harus menikah, berarti itu melanggar ketentuan syariat. Walaupunlah dipetukakan berbagai macam cara, tidak pernah mengatakan pinang meminang itu harus, tidak boleh diungkai sama sekali, tidak ada. Adik awak, di situ masalah awak. Kalau pinang meminang, pantang diungkai. Dipetukakalah tando, bertimbang tando namanya tu. Oh dia gie kari, dikori bawa kain balapak. Kalau kami di situ model itu. Yang laki-laki mantan kari, produksi membawa kain balapak. Kemudian nanti ketika pertemuan berikutnya dibalikkan balik. Basawah tando, bertukar tando. Tapi sebagian dari tradisi kita memperkeras kedudukan hukumnya menjadi keharusan. Nah, apakah hukum yang mengharuskan pinang meminang itu harus melangkah ke jenjang rumah tangga? Sesuaikah itu dengan syarat mengatur adat memakai? Tidak sesuai. Karena syarat tidak meletakkan hukum sampai ke tingkat itu. Di prinsip pertama terlanggar. Prinsip yang kedua, apalagi yang terlanggar, syariat tidak meminta pertunangan itu disiarkan. Syariat tidak ada menuntut ada kesaksian di dalam janji. Tidak dituntut untuk diundang pula orang berkuliling. Apalagi sampai adalah pesta pertunangan. Tidak ada tuntutan syarak seperti itu. Bahkan syariat demi menjaga kehormatan masing-masing memberikan tuntunan agar khitbah pertunangan itu terjadi hanya antara keluarga kecil saja. Antara calon yang akan menikah, jadi calon suami, dengan wali si wanita. Jadi tidak dituntut hadir nenek mamak guys kampung lah. Tak perlu dibawa orang berkuliling dah.
Dan tak perlu lo bantai kambing untuk itu. Sebab yang seperti itu hanya menjadi bahagian dari pernikahan. Walimah namanya tu. Mengi'lankan nikah. A'linun nikah, kata Nabi. Apa yang disuruh i'lankan oleh syarak, yang disuruh umumkan adalah nikah. Bukan khitbah. Tidak ada perintah a'linul khitbah. Tidak ada. Jadi khitbah ini, pertunangan ini, bukanlah proses yang mesti dibentangkan ke muka orang banyak. Kenapa? Karena ini sedang berproses untuk mencari kesesuaian dalam berumah tangga. Nah, karena dua hal ini tidak kita patuhi, akibatnya apa? Kalau terjadi batal, malu awak. Jadi nama membuat malu awak siapa? Gitu. Bukan syariat. Jadi kalau tidak patuh ke syarak, awak menanggung akibat. Jadi syariat tidak pernah menuntut kita untuk mengiklankan, mengagih tahu ke orang. Sebab dua orang saja bertemu, datang seorang laki-laki kepada wali yang perempuan, Pak, ambo ketujuh jo anak Pak, berencana untuk menikahi anak Pak. Kalau oleh Pak terima, insyaAllah dalam 6 bulan kami nak menikah. Aku cakap Pak tadi, yalah paling bo payon ke ibunya dulu, bo tanya anak kok kalai. Cukup itu saja. Berampik orang tu saja setuju. Itulah terjadi khitbah. Perlu lo dicatat ke Pak Kuan tak? Perlu lo diimbaukan ke nenek mamak tak? Tidak perlu. Karena dia bukanlah akad. Dia belum memiliki konsekuensi mengikat antara dua pihak tersebut. Nah, dengan demikian berarti menimbang rasa malu terkait dengan batalnya pertunangan yang nanti berakibat harus membayar denda, tidak ada landasan syar'i dalam hal ini. Nimbang malulah, ikut tu tidak ada ukurannya itu. Sebab kalau itu diterapkan, maka dua orang yang bertunangan mau tidak mau demi menghindari denda, mau setuju tidak setuju, mau sesuai tidak sesuai, nikahlah dulu. Akhirnya setelah berumah tangga 3 bulan, berarak-rarak lenya ke pengadilan. Bagus itu, tak cocok. Tapi karena daripada malu, daripada kanai dandok, pak langsung je lah. Nah, majulah dua orang ini berumah tangga dalam situasi mereka telah menemukan ketidakcocokan antara mereka. Padahal di dalam syariat mereka masih diberi peluang untuk memilih untuk akan maju atau tidak. Kenapa? Karena belum ada akad yang mengikat antara mereka. Yang ada baru sekedar janji. Jadi tidak ada alasan untuk menimbang, oh malu si fulan, malu. Nah, membuat malu tu awak surang. Manga di perserak-serakan cerita ke orang. Itu malu minta ada ganti lo ke orang. Jadi kalau terjadi perpinangan seperti itu, anyang-anyang salah. Tak perlu lo pakai foto bentuk pre-wedding bagai. Tak, tambah fotoan, balatan di status WA. Buka medsos, saya sudah mau bertemu jodoh. Kan sudah itu tidak jadi. Itu awak lenangi, malu awak deknya. Awak nak mampu membuat diri awak malu sendiri. Syariat telah mengingatkan kepada kita bahawa itu bukan akad. Tidak ada perintah untuk mengiklankan, untuk mengumumkan, mengumandangkan kepada orang lain. Awak nak membuat cerita surang, tu awak lah nak menangi surang.
Nah, kalau kece orang Minang, yo malu wak denyon. Kalau kambo ditanya, tentu iyo awak jatuh di panjang awak surang rasailah. Wak nak makan cuba dak, wak nak kena gatahnya, tentu itu. Nah. Tapi bagaimana dengan ad-darar al-maddi? Bagaimana dengan mudarat yang bersifat material? Apakah mesti? Nah, di sini terjadi ikhtilaf. Sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya di dalam akad itu, di dalam wa'ad, di dalam janji itu dipersyaratkan sesuatu karena konsekuensi menjalankan konsekuensi itulah akhirnya menimbulkan kerugian ketika pertunangan batal. Bagian ulama seperti Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan mesti diganti. Seperti tadi. Jadi kalau layos pakai awak kuah pertunangan, ayo mau ndak setuju kerajo le doh, mau ndak setuju itu. Nah dibuat persyaratan seperti itu dituntut. Kalau begitu menurut Malikiyah dan Hanafiyah mesti mengganti kerugian material yang ditimbulkan karena itu. Tetapi ulama lain mengatakan tidak ada ganti-mengganti. Kenapa? Karena tidak ada yang memaksa. Yang seperti itu baru hanya sekedar permintaan yang boleh diterima dan boleh tidak. Jadi ada dua pandangan ulama di sini. Jadi kalau disuruhnya anak awak lah kerajo, kemudian datang yang meminang. Awak setuju, yo ketuju jadi menantu, tapi dia minta jangan kerajo. Kita masih punya pilihan untuk bekerja atau tidak. Bisa saja pihak wali yang perempuan mengatakan, kami setuju saja nyo, tapi kau kan baru bertunang dulu. Kau lah ke menikah nanti terserah di sultan lah. Dan sultan suaminya, kok kini alun sia-sia lah tunangan. Kalau nama pula wak nam beranti, berarti kita memilih bukan karena laki-laki itu menuntut. Kenapa? Karena dia masih asing dari kita. Kalau bahasa orang, wak nam bodoh, nggak nam berhenti. Minta ganti lah. Nah di sinilah harus tahu seorang wali bahwa permintaan-permintaan yang bisa berakibat menjadi kerugian kemudian apabila pertunangan dibatalkan tidaklah suatu hal yang mengikat pihak manapun. Tapi ketika dia memenuhi keinginan itu, bisakah dia sandarkan kesalahan total pada pihak yang menuntut? Tidak. Karena itu bukan keharusan. Itu hanya sekedar permintaan yang bisa dikabulkan dan bisa saja ditolak. Ada lagi yang mencontohkan. Bagaimana kalau seandainya yang perempuan dan berkandak? Jambo kalau ke nikah jambo dah iyo babuan rumah cieknya pakai kolam renang katanya kan. De iyo teragak bana je nyo nikah alun rumah tadi lah bansua. Nah, rupo kolam renang separuh jadi nik nan tunang ko batal. Kadi pangan dek na laki-laki awak dak lo pandai berenang nah. Nah, timbul kerugian material. Apakah itu juga menuntut ganti rugi dari pihak wanita yang membatalkan? Ulama sebagian mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena dia memilih seorang. Tak ada orang yang mengharuskan. Mengata jari mana juga lah jamannya minta kolam renang tu. Alun sia-sia le. Kalau kelah jadi bini awak minta kolam renang, buatlah. Tapi biasanya kalau lah jadi bini minta kolam renang, tak mau laki-laki. Banyak nak kandaknya lah banyak lah. Tapi kalau masih calon itu sadonya berpeturian. Nah dengan demikian, pada prinsipnya kerugian material itu sebenarnya adalah
sekedar orang itu mempergunakan haknya, bukan tuntutan kewajiban dari pihak lain. Jadi karena itu, pada dasarnya yang kuat dari pendapat ulama ini, tidak ada ganti-mengganti dalam perkara kerugian itu. Nah, yang memakai prinsip ganti-mengganti itu sebenarnya hukum barat, bukan hukum syariat. Jadi kalau muncul dalam beberapa hukum di negara-negara Islam, biasanya itu diambil dari apa? Dari hukum barat. Islam tidak. Kenapa? Karena Islam masih meletakkan dua orang yang bertunangan itu satu sama lain itu ajnabiyun, asing. Belum bisanya menuntut, belum bisanya memaksa. Berbeda kalau orang sudah suami istri, sudah terikat dengan pernikahan, ada kewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai dengan yang ma'ruf. Itu kewajiban syar'i. 'Alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, sedangkan pertunangan tidak ada sampai ke tingkat itu konsekuensinya. Artinya apa? Orang tu nak mempergunakan haknya, tetapi keliru karena bujuk dan rayu. Artinya dia tidak ada konsekuensi harus menjalankan permintaan-permintaan itu. Nah, kalau dia lakukan, berarti dia yang mau, bukan karena keharusan dari pihak yang lain. Karena itu tidak ada sebenarnya ganti-mengganti, denda-mendenda dalam perkara kerugian baik material maupun immaterial. Itulah pendapat yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya di dalam syariat terkait dengan denda-mendenda itu. Sesuatu yang tidak ada dasarnya, bagaimana kita meletakkan hukum mengharuskan orang untuk membayar? Syariat telah mengantisipasi itu dengan meletakkan hukum bahwa dua orang ini masih orang asing, tidak ada konsekuensi kewajiban satu sama lain. Jadi siapa yang mau dengan kesadarannya mempergunakan haknya, memakai hartanya, kemudian menimbulkan kerugian pada dirinya, bukan orang lain yang dituntut untuk mengganti kerugiannya, tapi dia yang harus memikul kerugiannya sendiri. Maka itu mengawak namuh tangguanglah surang. Nah, karena itu bijak-bijaklah di dalam pertunangan dan pinang meminang. Jangan dek teroroh sayang, akhirnya habis sadonya. So, kalau dibiarkan ganti-mengganti seperti itu, beresiko. Apa resikonya nanti? Nyobuek saja. Berbagai macam. Nah, setelah itu, korupsi pertunangan itu bisa terjadi. Rumah tipe 70 yang harganya sekian bisa jadi dia minta kerugian lebih. Nah, itu akan menjadi kisruh nanti jadinya. Jadi yang perlu diingatkan, jangan kandak-bakandak seketika dalam pertunangan. Kenapa? Kalau dibiarkan seperti itu, maka itu juga menjadi jerat. Itu jarik dan dipasang orang namanya tu. Untuk memasuk agar satu pihak kau harus menikah, dia penuhi permintaan-permintaan. Kalau tidak namuah, ganti kau. Daripada mengganti, padahal satu pihak telah menemukan bahawa calon ini tidak patut untuk dijadikan pasangan. Tapi karena jeratan tadi, mau tidak mau, maju dalam hidup berumah tangga dengan pasangan yang dia telah temukan akan menimbulkan mudarat pada dirinya setelah pernikahan terjadi. Jadi jangan dibuka peluang itu. Kalau dibuka peluang seperti itu, berarti awak tagadai namanya tu. Nah, jadi syariat telah pas meletakkan dia orang asing, jangan dibuka pintu orang menjerat kita dengan material. Nah, begitu juga jangan ada dikabulkan berbagai permintaan yang itu hanya berhak diajukan oleh seorang pasangan pernikahan. Dia menyuruh wanita berhenti bekerja,
nyuruh laki-laki pindah ke sini berbagai macam. Itu orang nanlah sepasang suami istri yang punya hak itu. Di kalau alun suami istri lain, di kalau ada nanti dorong sampai ke situ, itu orang dalam merasa lah di bibit tapi cawan rupanya tertumpah jadinya. Malah pihau sadonya. Nah itu yang jangan dilakukan. Baik, kita selesai membicarakan tentang khitabah, tentang pertunangan.